Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yakhsha' wa min da'watin la yustajabu laha, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat taslih dimanapun antum berada, kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan, atas semua karunia yang Allah berikan, atas semua kemudahan yang sampai hari ini Allah masih izinkan kita untuk kembali beramal, beribadah semaksimal mungkin untuk sebagai bekal kita menghadap Allah Azza wa Jalla kelak di akhirat. Salawat dan salam kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapapun yang istiqamah meniti jalan sunnah beliau hingga hari kiamat. Teman-teman, masih dalam lanjutan kitab Ad-Da' wad Dawa karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, yang di episode sebelumnya kita telah membahas tentang satu dari 4 hal yang menjadi pintu masuk setan untuk menjadikan seorang hamba bermaksiat kepada Allah. Yang di episode sebelumnya kita telah membahas tentang al-khatarat, yaitu hal-hal yang terdetik dalam hati, yang beberapa hal saya tidak sampaikan atau saya cukup baca saja karena Ibnu Qayyim sangat panjang menjabarkannya, dan insya Allah cukup. Dan tadi saya baca min bab amanah ilmiah kepada beliau. Dan insya Allah kita akan membahas poin selanjutnya, yaitu di pasal baru di halaman 363. Faslun, kita baca, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain, amin. Faslun wa ammal lafazat. Sekarang ada lafz atau pintu masuk yang ketiga, itu lafazat atau yang diucapkan, yang terlafaz, lafaz-lafaz. Fahifdhuha bi an la yukhrija lafzatan dha'i'ah. Maka bagian dari menjaga pintu ini, pintu lafazat, adalah dengan tidak mengeluarkan lafaz yang sia-sia, dha'i'ah. Bahkan la yatakallamu illa fima yarju fihi ar-ribh wa ziyadatu fi dini. Bahkan tidak berbicara melainkan apa yang menjadikan sebuah keuntungan dari pembicaraannya dan menjadi tambahan untuk kebaikan dalam agamanya. Fa idza arada an yatakallama bil kalimah nazar. Apabila seorang hamba ingin mengucapkan satu kalimat, dia akan lihat hal fiha ribhun wa faidatun am la. Apakah di dalam ucapannya itu ada keuntungan atau faidah atau tidak? Fa illam yakun fiha ribhun amsaka anha. Apabila tidak ada keuntungan, maka ia menahan. Ini saya nasihatkan untuk diri saya khususnya dan untuk semuanya teman-teman sahabat asli. Memang perkara berbicara yang baik itu, bahkan perbicaraan yang baik pun ada batasannya, apalagi bicara yang sia-sia. Dan kita meminta ampun kepada Allah atas semua kesia-siaan kalimat, kesia-siaan ucapan yang telah kita ucapkan di masa lalu. Ya, tidak ada faidahnya, tidak ada manfaatnya. Kita meminta ampun kepada Allah atas semua kesalahan tersebut. Wa in kana fi haribhun nazar. Adapun apabila dalam pembicaraan, dalam perkataannya itu terdapat keuntungan, ya, nazar, dia lihat juga, dia tinjau lagi, hal yafutuhu biha kalimatun hiya arbah minha fala yudhai'ha bihadhi. Dia lihat dulu, kalau ada keuntungan sekalipun dari pembicaraannya, dari lafaz yang dia keluarkan itu, dia akan lihat apakah ada yang lebih menguntungkan lagi kalau saya ngomong, apakah ada yang lebih penting lagi kalau saya untuk ngomong itu, sehingga dia tidak kehilangan yang momen yang paling penting itu atau sesuatu yang lebih penting itu yang untuk dia katakan tadi. Baik, wa idza aradta an tastadilla ala ma fil qalb fastadilla alaihi
biharakatil lisan. Dan apabila kamu menginginkan mengetahui apa yang ada di hati, coba cek coba lihat bagaimana lisan itu terucap. Jadi ada keterkaitan antara yang di hati dengan yang di lisan. Memang kita sebagai manusia tidak bisa melihat isi hati seseorang dan tidak akan pernah bisa sampai kapanpun. Cuma ada kaitan erat antara hati dengan lisan. Yang diucapkan lisan itu bisa jadi cerminan dari apa yang ada dalam hatinya. Ini kata Ibnu Qayyim. Kata beliau, "Idza aradta an tastadilla 'ala ma fil qalb, fastadilla 'alaihi bi harakatil lisan, fa innahu yutli'u ma fil qalb, syaa sahibuhu am aba." Maka lihat apa yang biasa diucapkan oleh lisan. Ya. Baik disukai atau tidak disukai oleh orang yang mengucap tadi. Like or dislike. Suka atau tidak suka, terima atau tidak diterima, sadar atau tidak sadar. Karena itu tadi ada kaitan erat dan bahkan lisan itu sebagai cerminan dari apa yang ada dalam hati. Qala Yahya bin Mu'adz, salah seorang ulama besar, Yahya bin Mu'adz mengatakan, al-qulub kal qudur tughli bima fiha atau taghli bima fiha. Kata Yahya bin Mu'adz rahimahullahu ta'ala, hati itu laksana periuk atau panci. Tughli bima fiha, yang merebus apa yang ada di dalamnya. Wa alsinatuha magharifuha, dan lisan itu laksana magharif. Magharif itu jamak dari mighrafah, yang mungkin kita sebut centong ya, atau spatula atau apapun yang bisa mengambil sesuatu dari panci ya. Biasa ya kita lihat tukang bakso misalkan, atau sayur misalkan, atau apa. Fanzurir rajul hina yatakallam, maka lihat seseorang ketika ia berbicara. Fa inna lisanahu yaghtarifu laka mimma fi qalbi. Lihat seseorang dari bicara karena lisannya akan menyendok apa yang ada di dalam hatinya. Bisa dipahami teman-teman ya. Jadi Ibnu Qayyim dari Yahya bin Mu'adz sedang menganalogikan bahwa seseorang itu hatinya itu seperti panci yang sedang memasak sesuatu, misalkan katakan air di dalamnya. Nah, kita nggak tahu apa yang sedang dimasak, betul ya? Sampai kita melihat atau disendok dengan centong itu tadi. Itu kata Yahya bin Mu'adz. Fa inna lisanahu yaghtarifu laka mimma fi qalbi hulwun wa hamid wa adbun wa ujaj. Apakah itu manis atau kecut atau tawar atau pahit dan lain sebagainya. Artinya kita tahu dari hasil sendokan kita itu. Maksudnya hasil sendokan itu dianalogikan oleh Yahya bin Mu'adz adalah saat seseorang berbicara dengan lisannya. Itu mencerminkan apa yang di dalam panci tadi, yaitu dalam hatinya. Maksudnya wa ghairu dzalik wa yubayyinu laka ta'ma qalbihi igtirafu lisanihi, dan dia akan menceritakan, menjelaskan kepadamu rasa dalam hatinya apa yang diciduk oleh lisannya, gitu kira-kira ya. Kira-kira gitu teman-teman. Ai kama tut'imu bilisanika ta'ma ma fil qadri min at-ta'am fatudrikul ilma bihaqiqatihi kadzalika tat'imu ma fil qalbi ar-rajul min lisanihi fatadawwaq ma fihi qalbuhu min lisanihi kama tadawwaqa ma fil qadri bilisanihi. Ya tadi seperti yang saya jelaskan, di mana seseorang kita tahu ini minuman atau ini makanan rasanya apa setelah diciduk oleh apa tadi ya, sendok kah, centong kan, dan lain sebagainya. Wa fi hadithi Anas al-marfu', dalam hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik yang marfu', kata Nabi SAW, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqima qalbuhu hatta yastaqima wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan seseorang keimanannya tidak akan stabil, tidak istiqamah gitu ya, sampai lisannya istiqamah. Dan lisannya wala yastaqimu qalbuhu, sampai hatinya istiqamah gitu ya. Dan tidaklah hatinya istiqamah tegak lurus gitu sampai lisannya istiqamah.
Jadi tadi saya katakan bahwa ada kaitan erat antara lisan dan hati. Apa yang terucap dari hati, dari lisan biasanya hasil menerjemahkan dari apa yang ada dalam hatinya. Wasu'ila sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasan nara. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka atau penyebab seseorang masuk ke dalam neraka. Nabi menjawab, al-famu wal farju. Qala Tirmidzi haditsun sahih. Dua hal yang banyak menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka, al-fam yaitu mulut, lisannya, yang kedua al-farj yaitu kemaluannya. Waqad sa'ala Mu'adz an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil 'amal alladhi yudkhiluhul jannah wa yub'iduhu 'anil nar. Suatu kali Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang banyak memasukkan seseorang ke dalam surga dan menjauhkannya dari neraka. Fa akhbara bi ra'sihi wa 'amudihi wa dharwata sanami. Summa qala. Kemudian kata Nabi, "Ala ukhbiruka bima laki dzalik?" Qala bala ya Rasulullah, fa akhadha bilisani nafsihi thumma qala kuffa 'alaika hadza. Jadi Nabi mengatakan, "Kamu mau saya tunjukkan itu?" Nabi kemudian kata Mu'adz, "Iya, saya ingin ditunjukkan." Kemudian Nabi melihat mengambil lisannya, kemudian kata Nabi, "Kuffa 'alaika hadza." Nih, jaga ini, kata Nabi. Faqala wa inna lamu'akhadun bima natakallamu bih. Memang kemudian Mu'adz bertanya lagi kepada Rasul, "Ya Rasulullah, emang kita akan dihisab atas apa yang kita ucapkan?" Gitu kan. Mu'adz dengan kepolosannya, ya begitulah sahabat Nabi, dengan bertanya dia akan menjadi semakin jelas. Kata sahabat Nabi, kata Mu'adz, "Apakah kita akan diazab atau kita akan dihisab tersebab apa yang kita bicarakan, perkataan yang kita ucapkan dengan lisan kita?" Kemudian kata Nabi, "Thaqilat ka ummuk ya Mu'adz." Celaka ibumu wahai Mu'adz. Nabi marah hampir. "Wa hal yakubbun nas fin nar ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaid alsinatihim?" Celaka ibumu wahai Mu'adz. Thaqilat ka ummuk, kira-kira terjemahan itu kurang lebih, wallahu alam. Kemudian wa hal yakubbun nasu ala fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaid alsinatihim. Terus apa yang menyebabkan manusia itu tersungkur, jatuh ke dalam neraka? Bukankah melainkan dari hasil lisannya? Maksudnya disebabkan karena lisannya, hasaid alsinah, artinya apa yang dihasilkan dari lisannya. Kemudian qala Tirmidzi haditsun sahih. Imam Tirmidzi menganggap hadis ini haditsun sahih. Wa minal ajab, dan termasuk dari sesuatu yang menakjubkan atau aneh, annal insana yuhawwinu alaihi at-tahaffudh wal ihtiraz min akli al-haram wadh-dhulmi wadh-zina was-sariqati wa syurbil khamr min an-nadhar al-muharram wa ghairi dhalik wa yas'ubu alaihi at-tahaffudh min harakati lisan. Dan termasuk aneh, kata Ibnu Qayyim, seseorang sangat berhati-hati menjaga dirinya jatuh ke dalam sesuatu yang perbuatan dosa, baik makan haram, kezaliman, zina, mencuri, minum khamar, melihat hal-hal yang diharamkan dan lain sebagainya. Dia mahir menjaga itu. Dia bisa menjaga itu dengan sebaik mungkin, tapi ia berat. Wa yas'ubu alaihi tahaffudha, ay tahaffudhu min harakati lisan. Tapi dia sulit menahan pergerakan lisannya. Hatta tara rajula yusharu ilaihi bid-dini waz-zuhdi wal ibadah. Bahkan sampai kamu mendapati seseorang yang dikenal dengan agamanya yang baik, zuhudnya dan ahli ibadah. Wa huwa yatakallamu bil kalimati min sakhatillah. Tapi ia mengucapkan sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah. Masya Allah. Na'udzubillah. La yulqi laha balan yazilla bil kalimatil wahidati minha ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Wah.
kamu dapati, kata Ibnu Qayyim, seseorang yang termasuk ahli ibadah, agamanya bagus, terkenal zuhud, tapi kalau ngomongnya itu bisa mendatangkan kemurkaan Allah. Ya. Wa kam tara min rajulin mutawarri'in 'anil fawahishi wal dhulm. Dan berapa banyak kamu melihat orang yang sangat-sangat menjaga dirinya dari hal-hal yang fahisyah, keji, dari kezaliman, tapi lisannya walisanuhu yufri fi a'radil ahya'i wal amwat wala yubali ma yaqul. Tapi lisannya jahat, membuka aib orang yang hidup dan mati, wala yubali ma yaqul, dan dia tidak peduli apa yang ia katakan. Ya, kita dapati hari ini, bahkan jangan-jangan diri kita sendiri, dan kita meminta ampun kepada Allah atas semua kesalahan ini. Ada yang rajin qiyamul lail tapi kesana kemari menjatuhkan kehormatan orang. Ada yang rajin ibadah. Kita bukan tidak menyalahkan ibadahnya itu sendiri, tapi ini yang juga harus menjadi catatan bahwa menjaga lisan itu adalah perkara yang berat. Yang tadi Ibnu Qayyim juga mengatakan bahwa di zaman itu dan bahkan di zaman sebelum beliau ada orang-orang yang terkenal ahli ibadah, baik agamanya, zuhud di dunia, tapi lisannya saat mengatakan sesuatu bahkan mendatangkan kemurkaan Allah. Na'udzubillah. Baik. Wa idza aradta an ta'rifa dhalik fanzur ila ma rawahu Muslimun fi sahihihi min hadithi Jundub bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu ingin mengetahui itu, kata Ibnu Qayyim, maka lihatlah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dalam kitab sahihnya dari hadis Jundub ibn Abdullah. Ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala rajulun wallahi la yaghfirullahu li fulan. Seseorang mengatakan, wallahi, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni orang tersebut. Faqala Allah azza wa jalla, Allah berfirman, man dzal ladzi yata'alla alayya anni la aghfiru li fulan. Itu siapa tadi yang mengklaim bahwa saya tidak bisa mengampuni fulan? Qad ghafartu lahu wa ahbattu amalan. Masya. Orang itu sudah yang tadi kamu tuduh aku tidak bisa mengampuninya, aku ampuni dia, sedangkan amalanmu saya hapus. Itu gara-gara tuduhan lisan. Ya Allah, kita melindung kepada Allah atas lisan yang tidak baik. Kita berlindung kepada Allah atas tuduhan-tuduhan lisan kita yang keji, dan kita meminta ampun atas semua yang telah kita ucapkan ketika di masa lalu, menuduh orang yang tidak-tidak, mengatakan fulan tidak diampuni Allah, fulan susah untuk hijrah rasanya, fulan dan lain sebagainya. Na'udzubillah wa nastaghfirullah lidzalik. Fahadzal 'abid alladzi qad 'abada Allah ma syaa an ya'badah. Ini orang yang ahli ibadah ini yang telah menyembah Allah sehebat itu, ya. Ahbatat hadhil kalimatil wahidati 'amalahu kullah. Kalimat satu itu menghilangkan amalan sepanjang dia beramal. Hebat itu. Hati-hati itu. Bukankah dalam surat Al-Hujurat Allah mengatakan di paling awal, ayat paling awal, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qaul kajhari ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Itu perkara ngucapin sesuatu, perkara berbicara, mengangkat suara tinggi di hadapan Nabi, bisa berakhir amalan terhapus dan kalian tidak sadar, kata Allah. A'udzubillah min dzalik. Wa fi hadits Abi Hurairah nahwa dzalik. Thumma qala Abu Hurairah takallama bi kalimatin awbaqat dunyahu wa akhirat. Seseorang mengatakan dengan satu kalimat dan membuat ia meruntuhkan dunia dan akhiratnya. Na'udzubillah. Wa fi sahihain min hadithi Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Ada orang, saya kasih terjemahan bebas ya. Sesungguhnya seseorang ada yang mengatakan sebuah perkataan yang akhirnya ia masuk surga. Ada orang yang mengatakan suatu perkataan yang mendatangkan kemurkaan Allah dan akhirnya masuk jahannam. Na'udzubillah.
Wa inda Muslim, dalam Sahih Muslim, innal 'abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha fin nari ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib. Dalam hadis riwayat Muslim, beda redaksi dengan hadis yang riwayat Bukhari di atas, bahwa sesungguhnya seorang hamba saat ia mengatakan sesuatu, yatakallamu bil kalimah min sakhatillah ma yatabayyan ma fiha yahwi bihi, yang menjauhkan dirinya, bahkan ia masuk dalam neraka, ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib. Ya Allah, ini perkara lisan, Masya Allah, Masya Allah. Iya, kita perlu introspeksi diri lagi untuk mengatakan yang baik-baik. Kalaupun yang baik, mana yang lebih baik dan mana yang lebih bermanfaat, yang lebih mendatangkan keuntungan dunia dan akhirat kita. Wa inda Tirmidzi min hadithi Bilal ibn al-Harith al-Muzani anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadis Bilal bin Haris dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum la yatakallamu bil kalimati min ruwadillah ma yadhunnu an tablugha ma balagat fayaktubullahu lahu biha ridwanuhu ila yaumi yalqah wa inna ahadakum la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah ma yadhunnu an tablugha ma balagat fayaktubullahu lahu biha sakhatahu ila yaumi yalqah. Itu tadi masih sama maknanya. Ada satu kalimat yang mendatangkan keridhaan Allah, ada yang mendatangkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Fakana Alqamah yaqul, Al-Alqamah, sahabat Nabi Alqamah mengatakan, kam min kalamin qad mana'anihi hadithu Bilal bin Al-Harith. Berapa banyak kalimat yang telah kalimat yang hampir saya katakan tapi terhalang oleh hadis yang tadi disebutkan oleh hadis Bilal ibn Harith. Wa fi Jami' Tirmidzi aidan min hadithi Anas qala tuwfiya rajulun minas sahabati faqala rajulun abshir bil jannah. Ada salah seorang sahabat, kemudian ada yang meninggal, kemudian salah seorang mengatakan abshir bil jannah, kabarkanlah ia tentang surga. Faqala lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mengatakan kepada orang yang tadi, awala tudri fala'allahu takallama fima la ya'ni aw bakhila bima la yanqus, qala haditsun hasan. Kamu nggak tahu dia telah mengatakan kalimat yang tidak bermanfaat untuknya, atau dia bakhil dari sesuatu yang au bakhila bima la yanqus, atau dia bakhil dari sesuatu yang tidak sejatinya tidak berkurang. Wa fi lafdhin anna ghulaman istashhada yawma Uhud fa wujida ala batnihi sakhratan marbutatan minal ju'. Diriwayatkan bahwa seseorang yang syahid di medan Uhud, kemudian didapati di atas perutnya ada batu yang diikat karena kelaparan, saking laparnya. Famasahat ummuhu turab an wajhihi, kemudian ibunya mengusap wajahnya karena ada debu-debu itu. Wa qalat, kemudian ibunya mengatakan, hani'an laka ya bunayya lakal jannah, selamat wahai anakku, bagimu surga. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, wa ma yudrika la'allahu kana yatakallamu fi ma la ya'ni wa yamna'u ma la yadurruhu. Wa ma yudrik, apa yang menyebab, wa ma yudrika, apakah yang kamu ketahui, kira-kira gitu maksudnya. La'allahu, mungkin dia nih, orang ini, yatakallamu fi ma la ya'ni, dia pernah ngomong enggak sesuatu yang enggak manfaat. Masih dikomentari oleh Nabi orang itu. Wa fi sahihain min hadithi Abi Hurairah yarfa'uhu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ini hadis yang sangat kita hafal tapi sedikit yang melakukannya. Kata Nabi, barang siapa yang beriman dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Wa fi lafdhin li Muslim, dalam lafaz Imam Muslim dalam sahihnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fa idza syahida amran falyatakallam bi khairin aw liyaskut. Maknanya sama. Wa dzakara Tirmidzi bi isnadin sahih anhu kata diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan isnad, dengan sanad yang sahih. Beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baik Islamnya seseorang itu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuknya.
Wan Sufyan ibn Abdullah Ats-Tsaqafi qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak. Sufyan ibn Abdullah Ats-Tsaqafi pernah mengatakan, ya Rasulullah, katakan kepadaku dalam Islam ini sebuah perkataan yang aku tidak akan bertanya lagi kepadamu setelah aku bertanya kepadamu. Qala qul amantu billahi tsumma istaqim. Kata Rasul, katakanlah aku beriman kepada Allah dan istiqamahlah. Qultu ya Rasulullah, ma akhwafa ma atakhafu alai. Ya Rasulullah, apa yang paling aku takuti dariku? Kemudian Nabi mengambil lisannya, lidahnya, tsumma qala hadza. Nih yang paling aku takuti. Lisannya. Wa an ummi Habibah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam ani Nabi sallallahu qala kalamu ibni Adam alaihi la lahu. Perkataan anak Adam itu alaihi la lahu, baginya atau atasnya. Ala bukan lahu, artinya akan dihisab. Ala dengan la itu beda. Illa amrun bil ma'ruf, maksudnya semua perkataan anak Adam itu akan dihisab kecuali amar ma'ruf atau nahi mungkar atau zikir kepada Allah. 3 hal ini yang enggak dihisab: amar ma'ruf, nahi mungkar, zikir kepada Allah. Baik, wa fi haditsin akhar, dalam hadis yang lain, idza asbaha al-'abdu fa innal a'dha kullaha takafirul lisan taqul ittaqillaha fina. Dalam hadis yang lain, setiap pagi ya, anggota badan yang lain ini berpesan kepada lidah nih yang enggak bertulang ini. Kata mereka, wahai lisan, wahai lidah, ittaqillaha fina. Bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah. Ya. Fa innama nahnu bika. Kami ini tergantung kamu. Ya. Fa in istaqamta istaqamna. Kalau kamu lurus, istiqomah, enggak macam-macam, kita akan lurus. Wa in awajta i'wajajna. Kalau kamu mencong-mencong, belok-belok, kita juga akan belok. Baik, teman-teman, kira-kira ini yang bisa kami sampaikan di pertemuan kali ini. Ini penting sekali untuk kita introspeksi terus-menerus tentang bahaya lisan ini. Ya, bahwa lisan ini kaitannya erat dengan apa yang ada dalam hati kita, sebagaimana Ibnu Qayyim sampaikan tadi. Maka kita minta ampun kepada Allah atas semua yang pernah kita ucapkan yang tidak ada manfaatnya, bahkan mengandung dosa. Nastaghfirullahu bidzalik ala dzalik wa narjullaha taufiq ala ma qaddam insyaallah. Dan kita minta perlindungan Allah, taufik dari Allah untuk apa yang akan datang supaya lisan kita dijaga dan tidak mengatakan apa-apa yang mendatangkan kemurkaan Allah. Aqulu qouli hadza, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.